Hola bestinya kata Ani. Besti, bermulai dari unggahan di sosial media Cikita Medi yang mengungkap perlakuan sang suami yang diduga terlibat cudol dan menggunakan uang perusahaan sebesar 160 juta untuk judi online. Kini gak cuma bantahan perihal tudingan judol, Indra sang suami juga mengungkap perihal buruk yang ia alami, mulai dari KDRT hingga membeberkan bukti visum yang pernah dilakukan sebelum masalah 160 juta diungkap Cikita di sosmed, di mana melalui preskon yang digelar kemarin, Indra dan tim kuasa hukumnya menyatakan keluarnya Indra dari rumah 4 bulan lalu karena sudah tak lagi bisa tahan dengan adanya intimidasi dan dugaan KDRT yang dilakukan Cikita, hingga menegaskan akan membuat laporan kepolisian kepada istrinya tersebut. Lalu gimana ya kubu Cikita menanggapi serangan balik dari Indra? Jadi yang selama ini kan dilihat ya dari berita yang di up ya kemarin ya, saya juga kaget banget sih. Maksudnya yang di up itu kan mungkin masyarakat menilainya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan dipindahkan ke rekening bandar judi, kasarnya begitu kan ya. Itu sama sekali tidak benar, saya tegaskan, saya punya buktinya ya, tidak benar sama sekali. Karena apa? Jadi 160 juta itu saya ambil bertahap untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak benar, 100% tidak benar saya berani bersumpah apapun ya. 160 juta itu saya banyak alokasikan untuk pembayaran cicilan rumah dan kebutuhan rumah tangga. Jadi itulah fakta yang sebenarnya, tapi yang beredar di masyarakat sekarang ngecapnya adalah 160 juta itu saya ambil sekaligus dan saya pindahkan ke rekening bandar judi, alias saya pakai buat main judi 100%. Itu yang menurut saya kaget sih dan ketawa doang sih sebenarnya sih pas lihat itu ya, lihat berita itu ya. Cuma ya sudah, ini yang perlu saya luruskan ya, yang perlu saya luruskan kan, supaya ini nggak jadi fitnah gitu kan. Kalau jadi fitnah kan bahaya ya Bang, kalau fitnah ya gitu. Jadi itu yang mesti saya luruskan sih mengenai yang 160 juta itu. Dan seperti yang abang bilang gitu ya, 160 juta itu sudah saya kembalikan full 100% pada bulan Januari 2025 sebelum saya keluar rumah. Jadi saya sudah bertanggung jawab atas pemakaian dana keluarga tersebut. Itu untuk bayar cicilan rumah dari buat setahun lah ya tuh. Jadi dari tahun lalu sih buat pembayaran cicilan rumah dari buat setahun lah, itu pasti sih. Sudah tahu, saya sudah kasih tahu saat itu setelah konfirmasi ya, saya konfirmasi, ini aku pakai uang kamu kemarin ini buat bayar cicilan rumah loh, tapi udah dia nggak percaya, jadi gimana nanti deh. Pokoknya intinya saya kasih buktinya kan, ini buat masuk segini ya, tapi nggak usah khawatir, nanti saya ada rezeki saya ganti. Sebenarnya jadi masalah utama judul ya kan, akumulasi. Jadi seperti bom waktu untuk Cikita. Dulu sempat kan Cikita menemukan suaminya bermain judol, kemudian mereka sepakat suaminya tidak melakukannya lagi, sampai akhirnya beberapa hari terakhir ketahuan ada audit rekening perusahaan, kok ini ada aliran dana yang tidak diketahui oleh Cikita. Saat kita argumen apa segala macam, kalau misalkan Cikita tuh orang kan nggak suka dibantah, dia sendiri tegas bilang ke saya, aku tuh orang nggak suka dibantah gitu kan. Ya tapi kalau misalnya keadaannya memang salah, masa saya nggak boleh bantah gitu kan. Nah jadi ya
dari cekcok itu ya kadang membuat emosi dia jadi meledak. Emosi dia meledak, akhirnya dia suka lepas kontrol dan melayang laku tangannya ke depan saya. Beberapa kali selama 4 tahun ini beberapa kali gitu ya, saya berusaha untuk menahan, ya sudahlah gitu, mungkin istri saya lagi emosi atau apa. Saya berusaha untuk sabar, berusaha menahan. Cuma kok didiemin malah ini jadi suatu habit gitu kan ya, jadi suatu kebiasaan yang terus, apalagi kalau saya nggak balas gitu kan ya gitu. Jadi karena mungkin saya nggak balas, jadi makanya dia ngerasa oh itu habit gitu ya, jadi habit. Nah ini yang perlu diluruskan ibaratnya kan. Saya belikan dia iPad, terus pas sampai Nina iPadnya dari dia gitu ya. Seneng tuh anak saya, makasih Dedi, dia main masuk. Dari situ kita ada cekcok soal iPad. Alasannya bilang, kenapa kamu nggak izin nama aku dulu di iPad? Loh, ini kan ini buat anak kita loh. Ya seharusnya ini kan bukan hal besar yang harus kita perdebatkan gitu loh. Ini kan buat anak kita bersama loh. Aku beliin dia, kecuali kalau aku beliin iPad buat orang lain, ya oke lah. Berarti kan aliran dana itu kan ke orang lain, itu memang harus izin gitu kan. Nah ini kan buat anak sendiri gitu loh, kenapa harus izin gitu kan. Ya, dari situ kita cekcok, akhirnya saya berargumen dengan dia, melayang lagi tangannya sampai pipi saya berdarah gitu. Pipi saya berdarah gitu ya, pernah kena cincin kali ya. Kan dia kalau pukul kan membuat gitu kan. Saya cuma kayak nangis aja. Ya kena lah di sini darah lah di sini. Dari situ saya mikir udah ini nanti di sini supaya saya putuskan akhirnya besoknya saya kembali. Janganlah ya. Jadi saya harap satu kali saya katakan, jangan umbar tentang aib keluarga. Ya, kalau memang mau benar, saya tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau memang mau lanjut, saya akan lakukan langkah hukum. Ya, itu ya. Klien saya ini keluar dari rumah, bukan ada persoalan lain, tapi ini semua karena klien saya sudah tidak paham lahir dan batin. Ada intimidasi, ada kekerasan. Kasar dalam arti apa nih? Adanya pemukulan, tindak KDRT seperti itu. Belum terbukti ya. Iya, reaksi kita nggak mungkin lah dia melakukan KDRT. Kalau memang ada KDRT silahkan dibuktikan saja nanti. Berarti ada visumnya nggak? Misal visum kan biasa kalau misalnya kita ada KDRT ada visum. Berarti mengenai kayak Mas Indranya pergi karena KDRT itu nggak benar ya? Mungkin ya mereka ada cekcok lah keluarga biasa kan namanya rumah tangga tuh orang pasti ada aja cekcoknya. Cuman sih kita selama ini sih nggak pernah terlalu detail kenapa si pihak suaminya ada meninggalkan rumah. Karena memang pemicu utamanya berarti si judulnya sendiri itu ya? Judul, sebenarnya jadi masalah utama judul. Kerugiannya itu kan dari ketahui 60 juta, itu bisa lebih bisa kurang. Itu udah diaudit kemarin 90 juta kurang lebih. Serius dengan apa yang diungkap, Indra pun terlihat benar-benar ingin membuktikan perihal tindakan dugaan KDRT yang dilakukan Cikita dengan melakukan visum. Bahkan dalam preskon bersama tim kuasa hukumnya kemarin, Indra juga menunjukkan hasil visum yang pernah ia lakukan sebelum tindakan KDRT yang baru-baru ini diduga dilakukan Cikita terhadapnya. Di sisi lain, ditemui awak media, kuasa hukum dari Cikita Medi mengaku perihal apa yang kini ramai diberitakan tentang rumah tangga kliennya tersebut diakui telah melakukan diskusi secara internal dan berharap keduanya bisa menemukan jalan tengah terbaik. Februari 2025 dia keluar dari rumah dengan membawa luka-luka hasil pukulan
yang dilakukan oleh saudari Cikita. Dan saya ingin buktikan, ini loh buktinya. Di tanggal 13 Februari 2025 di Rumah Sakit Siloam, Karawaci, ini langsung dia ke rumah sakit dan visum. Ini bukti visumnya. Jadi kita tidak mau mengada-ngada. Jadi harus paham bahwa siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jujur, ya, klien saya bilang apa? Selama 4 tahun dia sembunyikan perilaku ini. Perilaku kekerasan, intimidasi dari Cikita maupun intimidasi dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, itu pun dia sembunyikan. Karena dia tahu marwah rumah tangga itu mesti dijaga. Tidak boleh dia masuk ke ruang sosial tuh. Tidak boleh dia di ruang publik. Harus ada di ruang privat. Tapi lagi-lagi saya bilang, harusnya perempuan, setahu saya, ya, di Indonesia ini yang sembunyi tentang kekerasan itu, ya, ini malah seorang perempuan yang publikasikan. Ini kan cedera rumah tangga. Nah, dengan rasa yang terpaksa, akhirnya klien saya cerita, sebenarnya saya lah ya bang yang merasa dianiaya, saya lah yang ditimpa kekerasan. Nah inilah klien saya sudah lagi tidak pikirkan lagi soal bagaimana membangun rumah tangga itu yang mawadah warahmah. Nah ini udah mau harus, karena ini duluan Cikita yang buka. Ya kalau dia yang jual duluan soal isu-isu fitnah seperti ini, ya mau nggak mau kebenaran harus dimunculkan oleh kita semua. Sampai lah, jangan sampai buat kelihatan jelek. Mereka masih mau diskusi secara kekeluargaan, internal, mereka diskusi secara musyawarah. Dan saya sebagai sahabat, sebagai lawyer di Cikita berharap mereka menemukan jalan keluar yang terang, supaya bisa diberin, mungkin yang suaminya pun bisa berubah, bisa lebih baiklah untuk keluarganya. Sementara itu Besti, Cikita sendiri nampaknya memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya karena hingga kini Cikita belum hadir untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan KDRT yang ditudingkan sang suami. Melalui story Instagramnya, mantan penyanyi cilik itu terlihat sibuk bekerja dan melakukan olahraga badminton bersama teman-temannya. Sementara di sisi lain, seperti belum cukup, Indra sang suami bahkan dalam preskonnya kemarin membongkar dugaan intimidasi yang juga ia terima dari orang tua Cikita, di mana secara terang-terangan Indra mengaku pernah dilempar botol skincare oleh mertuanya tersebut. Lalu gimana ya respon dari keluarga Indra? Ya selain di perlakuan fisik dari istri, saya juga pernah sekali waktu itu dilempar botol skincare sama ibu mertua saya. Ya, itu fakta. Ya karena kalau orang tua saya berpikir lebih subjektif ya, lebih subjektif dalam arti keluarga saya cuma bilang kamu sudah dewasa, kamu sudah menikah, kamu kepala rumah tangga, kamu selesaikan urusan rumah tangga kamu kuat kamu jalanin, kamu gak kuat kamu bisa. Semua itu dikasih putusan dari saya, mereka tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga saya karena mereka menghargai namanya kaidah perkawinan. Ya. Sangat. Berapa persen sih indikatornya? Hampir apa setiap ini rumah tangga di Semua sana? setiap ada percecokan pasti ada itu. Setiap ada percecokan, ada masalah antara saya dan Cikita, pasti nyampe ke orang tua. Sampai penghasilan saya pun nyampe ke orang tua. Semuanya. Katanya ada duplikat. Nah, ya lucu ya itu sebenarnya lucu, sampai kayak kunci rumah saya aja diduplikat sama mertua saya, itu tanpa izin saya loh. Kalau udah ada duplikatnya, itu tanpa izin saya.
tidak ada komunikasi. Taunya udah jadi kuncinya, baru ya mami bikin ini ya, bikin kunci duplikat ya, tapi kuncinya udah jadi. Itu kan udah izin apa bukan itu? Infoin doang kan berarti kan ya, menginfokan. Ciki gimana? Artinya memang Ya dia ya pasti membela orang tuanya lah gitu ya, udah kayak gitu. Tapi sebenarnya awalnya saya mikir itu ya sudahlah gitu, tapi kan secara etika kita ngomong etika itu rumah kan rumah kami berdua gitu ya. Yang lucu lagi kan buku nikah saya dari 2 tahun yang lalu apa dari setahun yang lalu tuh udah ditahan sama mertua saya, nggak tahu maksudnya apa. Ya diambil aja di berangkas saya, kita yang kasih sih sebenarnya. Sampai lah, jangan sampai buat gugatan cerai. Mereka masih mau diskusi secara kekeluargaan internal, mereka diskusi secara musyawarah, dan saya sebagai sahabat, sebagai lawyernya kita berharap mereka menemukan jalan keluar yang terang, supaya bisa dikelirin, mungkin pihak suaminya pun bisa berubah, bisa lebih baiklah untuk keluarganya. Jadi saling bongkar, jadi saling mau membuktikan. Yang pasti jauhi judi kalau Ani Besti, biar nggak miskin Besti. Sayang kan harta yang udah Ani tumpuk-tumpuk kalau harus habis karena judi. Anyway, melihat pasangan Cikita Medi dan suami yang tengah menghadapi ujian, apa nih doa terbaik kalian? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.